Om Swastiastu. Yang kami hormati Bapak Keterpasa Gunawan selaku dosen pengampu mata kuliah Purana dan teman-teman PAH semester 3 yang kami banggakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, yakni kelompok 6, di mana dalam kesempatan ini kami akan membawakan materi dan menceritakan tentang Kurma Purana. Namun sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami yang beranggotakan 11 orang. Yang pertama, Komang Yuni Arista dengan NIM akhir 51. Yang kedua, Kadek Wahyu Wulandari dengan NIM akhir 52. Yang ketiga, Kadek Anis Windu Pratiwi dengan NIM akhir 54. Yang keempat, Ide Ayu Putu Justisia Gita Ananta dengan NIM akhir 56. Yang kelima, Niputu Pipi Apri Sumanti dengan NIM akhir 58. Yang keenam, I Gede Putu Gendis Angga Putra dengan NIM akhir 59. Yang ketujuh, Gede Wahyu Wiratama dengan NIM akhir 65. Yang kedelapan, Made Wiratnyana dengan NIM akhir 66. Yang kesembilan, Putu Edit Eka Asta dengan NIM akhir 68. Yang ke-10, Kadek Bagas Dwi Payana Santosa dengan NIM akhir 76. Dan saya sendiri nih Putu Resi Susan Lestari dengan NIM akhir 63 selaku moderator yang akan memandu jalannya video ini. Baik rekan-rekan sekalian, Kurma Purana adalah salah satu dari 18 Purana yang disebut dengan Maha Purana. Kurma Purana termasuk ke dalam Tamasika Purana. Kurma Purana pertama kali diceritakan oleh Dewa Wisnu sendiri kepada murid kesayangannya Resi Narada, yang kemudian menceritakan kisah ini kepada Resi Suta, dan Resi Suta kemudian menceritakan hal yang sama pada pertemuan para suci terkemuka. Isi dari Kurma Purana adalah tentang penjelmaan Kurma Mahawisnu yang diperkirakan terjadi sebelum penciptaan alam semesta. Terdapat pula gambaran tentang keagungan Wisnu dan permaisurinya Dewi Laksmi. Bentuk mistik Dewi Laksmi diceritakan secara rinci dalam teks ini. Baik Mahalaksmi maupun Wisnu digambarkan sedang bertumpu pada ular Ananta. Kurma Purana adalah salah satu kisah di mana berbagai reinkarnasi Dewa Siwa disebutkan dengan segala keagungan dan kesakralannya. Nah rekan-rekan sekalian, untuk cerita pertama pada Kurma Purana ialah membahas tentang Loma Harsana, yang dimana materi ini akan dibawakan oleh saya sendiri. Loma Harsana dan orang suci lainnya. Ada seorang resi yang bernama Loma Harsana atau Roma Harsana Wedabiasa. Adalah seorang guru yang mengajarkan tentang kitab-kitab Purana. Pengetahuan ini sangat menyentuh hati murid yang mendengarkannya, sehingga bulu kuduknya berdiri. Hal inilah yang memberi nama Loma Harsana atau Roma Harsana. Diceritakan juga ada sebuah hutan yang bernama Naimi Saranya, dan beberapa resi mengadakan upacara korban suci dalam hutan itu. Ribuan tahun yang lalu, para dewa dan raksasa memutuskan untuk mengaduk lautan atau samudra Mananta bersama-sama. Mereka berharap bahwa akan muncul amerta dari pengadukan lautan itu. Untuk memberi dasar pada gunung yang akan dipakai untuk mengaduk lautan, Wisnu berubah wujud menjadi kura-kura atau kurma dan meletakkan gunung Mandara di punggungnya. Sebagai hasil dari pengadukan itu muncullah Laksmi, Dewi Kemakmuran dan Kesejahteraan, dan ia bersatu dengan Dewa Wisnu. Indra, dewa yang lainnya, dan para resi itu sangat terpesona dengan kecantikan Laksmi ketika ia muncul. Siapakah dia yang cantik itu? Mereka bertanya kepada Wisnu. Ini adalah Laksmi, jawab Wisnu. Dia juga dikenal sebagai sakti, dengan bantuannya lah aku membuat jagat raya dan isinya dengan ilusi mayaku. Laksmi lah yang memberiku kekuatan, walaupun ia sebenarnya tidak berbeda dengan intisari diriku. Wisnu kemudian bercerita pada para dewa dan para resi cerita tentang Indra Yumana. Untuk cerita Indra Yumana itu akan dibawakan oleh teman saya sendiri, Bagas. Baik, perkenalkan nama saya Kadek Bagas Dwi Santosa. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Sini saya akan menjelaskan Kurma Purana
dari chapter pertama yaitu Indrayumna hingga ke chapter Rudra. Baik, jadi yang pertama adalah ribuan tahun lalu terdapat seorang raja yang bernama Indrayumna. Indrayumna ini memerintah sebuah kerajaan dengan sangat baik dan sangat makmur. Lalu ketika ia meninggal, ia pun menjadi seorang Brahmana. Sebagai seorang Brahmana, Indrayumna melakukan yajna dan juga melakukan meditasi. Dia juga melaksanakan doa kepada Dewi Laksmi. Dan ketika Dewi Laksmi muncul, ia pun langsung berkata, "Aku mohon beritahu aku mengenai dirimu dan beritahu aku mengenai apa yang disebut dengan pengetahuan sejati. Bahkan para dewa dan orang suci tidak dapat mengetahui tentang diriku," jawab dari Dewi Laksmi. Lalu dilanjutkan, "Aku adalah ilusi dari Wisnu dan tidak ada perbedaan antara aku dan Dartya. Sedangkan tentang ilmu pengetahuan, itu adalah di luar kekuasaanku untuk menganugerahimu. Engkau harus memohonnya langsung kepada Dewa Wisnu." Setelah mengatakan hal tersebut, Dewi Laksmi pun menghilang dan Indrayumna mulai menyembah Dewa Wisnu. Beberapa tahun berlalu. Indrayumna terus melaksanakan meditasinya hingga akhirnya Dewa Wisnu muncul dan mengajarkan kepada Indrayumna tentang jalan menuju pengetahuan sejati. Para dewa dan ऋषि yang mengetahui hal ini pun lalu bertanya kepada Dewa Wisnu, "Apa sebenarnya pengetahuan yang sejati itu?" Lalu Dewa Wisnu menjawab, "Aku akan mengulangi cerita itu padamu." Karena Wisnu mengulang ajaran sucinya dalam wujud seekor kura-kura atau kurma. Ajaran suci ini punya dikenal dengan Kurma Purana. Ada banyak ajaran yang diturunkan oleh Wisnu, tetapi marilah kita mulai dengan konsep Varnasrama Dharma. Dharma berarti kebajikan dan aturan yang mendasari prinsip perilaku kebajikan. Hal ini dituangkan dalam sistem 4 warna atau caturwarna dan juga asrama atau caturasrama atau tingkat kehidupan. Baik, chapter selanjutnya adalah Varnasrama Dharma. Jadi Varnasrama Dharma ini menceritakan bagaimana Wisnu mengatakan bahwa sebelum terjadinya penciptaan di dunia ini awalnya tidak ada apapun, hanya terdapat air dan Wisnu. Lalu dijelaskan pula waktu penciptaan Brahma tercipta dari tubuh Wisnu dan Dewa Siwa tercipta atau terlahir dari kemarahan dari Wisnu. Laksmi pun tercipta dari tubuh Dewa Wisnu dan mendapatkan tempat di sisinya. Brahma pernah berkata pada Dewa Wisnu, "Perintahkan Dewi yang tercipta ini untuk memusnahkan ciptaan yang akan tercipta. Katakan padanya untuk menanamkan benih ilusi dalam pikiran mereka. Tolong perintahkan padanya untuk menanamkan kebenaran." Wisnu lalu meluluskannya. Dia berkata pada Laksmi, "Lebur dan hancurkan dewa, raksasa, dan manusia yang akan diciptakan. Tetapi berikanlah hanya kebenaran yang tersisa. Aku akan memberitahumu cara membedakan kebenaran itu. Orang-orang yang melakukan kebenaran adalah orang-orang yang mengikuti konsep Varnasrama Dharma." Chapter selanjutnya adalah chapter penciptaan. Wisnu selanjutnya menceritakan sejarah penciptaan kepada para dewa-dewa dan para yang bijak. Pada awalnya hanya Brahman yang ada di mana-mana. Brahman tidak memiliki wujud ataupun tanpa wujud, tak berawal dan tak berakhir, tanpa sifat maupun dengan sifat. Brahman tidak mungkin untuk dapat digambarkan, dirasakan atau dilihat oleh Brahma. Wisnu dan Siwa berasal dari Brahman. Brahma melaksanakan fungsi sebagai pencipta, Wisnu sebagai pemelihara, dan Siwa sebagai pelebur. Chapter selanjutnya adalah munculnya istilah waktu. Jadi setelah adanya penciptaan, muncullah suatu istilah yang bernama waktu. Satuan waktu terkecil disebut dengan Nimesa. 15 Nimesa membentuk satu kasta. 30 kasta membentuk satu kala. Dan 30 kala membentuk satu muhurta. Ada 30 muhurta dalam satu siang dan malam. 30 ahorata membentuk satu bulan. Ada 2 paksa yang diartikan 2 mingguan dalam setiap bulan. Ada 6 bulan yang terdiri dari ayana dan ada 2 ayana dalam 1 tahun. Nama ayana itu adalah Uttarayana dan Dakshinayana. Sementara manusia yang melewati waktu Uttarayana, sedangkan para dewa melewati waktu 1 hari. Sama halnya jika manusia melewati Dakshinayana, para dewa hanya melewati 1 malam saja. 1 tahun manusia sama dengan 1 hari dan 1 malam bagi para dewa. Chapter selanjutnya adalah inkarnasi dari babi hutan. Hutan Waraha adalah babi hutan dan inkarnasi menjadi babi hutan ini merupakan inkarnasi ketiga
dari 10 reinkarnasi Wisnu. Ketika dunia tenggelam dalam air setelah proses penghancuran terjadi pada akhir Padma Kalpa, Wisnu tidur dalam air. Ia tidur selama 1000 Mahayuga. Karena kata Nara berarti air dan Ayana berarti tempat istirahat, Wisnu pun mendapatkan nama atau gelar Narayana. Brahma memutuskan untuk memulai proses penciptaan, tetapi mendapati bahwa dunia tenggelam dalam air. Bagaimana makhluk ciptaan ini dapat bertahan kalau tidak ada bumi? Ia kemudian memerintah kepada Wisnu untuk mengangkat bumi yang tenggelam dalam air. Wisnu lalu menjelma menjadi seorang babi hutan dan menyelam ke dunia bawah. Dia menemukan bumi lalu mengangkatnya hingga di atas air. Bumi mengapung seperti sebuah perahu yang sangat besar. Karena Wisnu mengangkat bumi dalam wujudnya sebagai babi hutan, dan ini terjadi pada awal kalpa itu. Maka kalpa itu diberi nama dengan Waraha Kalpa, atau cerita tentang babi hutan. Terlepas dari pernyataan mengenai pengangkatan bumi dari dalam air, cerita Hiranyaksa. Baik, chapter selanjutnya adalah bagaimana penciptaan berlanjut. Pertama-tama Brahma menciptakan 5 orang putra dari kekuatan mentalnya. Kelima putra ini menjadi resi sehingga tidak ada menghasilkan keturunan. Brahma kemudian menciptakan beberapa makhluk lain untuk meningkatkan populasi alam semesta. Kemudian Brahma dilakukan tapasya, namun tidak berhasil sehingga ia sangat marah lalu menangis. Tetes air matanya jatuh ke tanah dan muncullah Siwa. Brahma bersujud di hadapan Siwa agar menciptakan makhluk. Lalu Siwa menciptakan makhluk yang sama dengannya, yaitu makhluk abadi. Brahma meminta Siwa untuk berhenti menciptakan makhluk abadi. Tetapi Siwa tetap menciptakan makhluk abadi karena menurut Siwa umur tua dan penyakit bukanlah sesuatu yang harus diciptakan. Oleh karena itu maka Brahma memutuskan untuk menciptakan makhluk sendiri. Hal yang pertama tercipta dari Brahma ciptakan adalah air, lalu api, langit, surga, angin, sungai, pegunungan, lautan, pohon-pohon, tumbuhan, dan waktu. Brahma kemudian menciptakan 11 orang putra dari kekuatan mentalnya. Selanjutnya Brahma menciptakan 4 golongan makhluk hidup, yaitu dewa, raksasa, leluhur, dan juga manusia. Penjelasan ini sedikit bertolak belakang dengan cerita yang terdapat dalam Bhagavata Purana. Dalam Purana itu sendiri diceritakan sebuah makhluk hidup terlahir dari Resi Kasyapa. Chapter selanjutnya adalah Brahma, Wisnu, dan Siwa. Para dewa dan resi berkata kepada Wisnu bahwasanya mereka bingung mengenai Brahma yang muncul dari tubuh Wisnu atau Brahma yang terlahir dari telur emas. Mereka yang benar mana serta Siwa terlahir dari air mata Brahma, tetapi terkadang mendengar cerita bahwa yang terjadi sebaliknya. Manakah yang benar di antara dua hal tersebut? Lalu Brahma menjelaskan bahwa Brahma lahir dari telur keemasan yang pada awalnya sebelum makhluk ciptaan Tuhan muncul. Pada akhir dan setiap kalpa terjadi peleburan dalam skala yang kecil. Ketika seluruh makhluk hidup selain Brahma, Wisnu, Siwa semuanya mati dalam peleburan sudah selesai, lalu penciptaan terjadi lagi. Pada kalpa terakhir, yang hanya ada air di mana-mana dan di seluruh jagat raya ini, baik surga, bumi, alam bawah, semua dipenuhi dengan air. Tak ada dewa dan tak ada orang-orang suci. Hanya ada Mahawisnu yang tertidur di atas air. Ketika Wisnu tertidur dalam air, setangkai bunga lotus yang indah muncul dari pusarnya. Lotus tersebut sangat besar dan bersinar bagai matahari. Harumnya menyebar ke segala penjuru. Brahma muncul dalam bunga lotus itu. Padma berarti lotus dan Yoni berarti tempat lahir. Maka Brahma dikenal dengan Padma Yoni. Wisnu kemudian masuk ke dalam tubuh Brahma. Dia menemukan ketiga dunia, yaitu para dewa, raksasa, dan manusia yang berada pada perut Brahma. Ini sangat mengejutkan. Lalu giliran Brahma untuk masuk ke dalam tubuh Wisnu. Tetapi Brahma tidak dapat keluar karena dalam tubuh Wisnu sangatlah besar dan terdapat banyak dunia sehingga Brahma tidak dapat menemukan jalan keluar. Kemudian dia keluar dari pusar melalui batang lotus yang ada di sana. Chapter terakhir yang akan saya jelaskan adalah chapter Rudra. Nah, Brahma kembali muncul di atas bunga lotus itu. Lalu tiba-tiba muncullah dua raksasa yang bernama Madu dan Kaitaba. Mereka teramat kuat dan bermaksud untuk menghancurkan semua ciptaan Brahma. Kemudian Brahma meminta Wisnu untuk membunuh dua raksasa tersebut. Dari tubuhnya keluar dua makhluk dan dua makhluk itu dapat membunuh raksasa Madu dan Kaitaba.
Setelah Madu dan Kaitaba terbunuh, Brahma mulai menciptakan. Dia pertama-tama menciptakan anak dari kekuatan mentalnya. Karena Siwa telah berjanji untuk menjadi anak Brahma, maka melakukan tapasya untuk mendapatkan anugerah ini. Ia berdoa selama ribuan tahun, tetapi tidak terjadi apapun. Dalam keputusasaannya, ia menangis dari air mata dan disebut lahirlah setan atau buta dan peta. Brahma sangat benci dengan makhluk yang tercipta dari air mata. Kemudian ia membunuh dirinya sendiri saat itulah Siwa lahir dari mulut Siwa dan Brahma hidup kembali. Brahma kemudian memberikan nama Rudra yang berarti menangis atau kata Rud yang berarti menangis. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Edit. Terima kasih. Di sini saya akan menceritakan tentang 1000 nama Parwati. Siwa menikah dengan Putri Sati setelah meninggal Sati terakhir sebagai Parwati, anak dari Himalaya dan Mena. Himalaya dan Mena memohon agar memiliki anak seorang dewi karena berkenan atas doa yang dilakukan. Akhirnya Dewi memutuskan untuk menemui mereka dan memperlihatkan wujud serta berjanji agar terlahir sebagai anaknya. Ada 1000 nama Dewi yang diucapkan oleh Himalaya dalam doanya, lebih tepatnya 1008 nama. Walaupun Himalaya telah menyebutkan 1000 nama pada saat itu, memuja 10 dari 1000 nama ini telah hilang. Garis keturunan Uttanamapada Durva adalah putra Uttanamapada dalam garis keturunan Uttanapada juga. Terakhir Caksuka, dia menjadi seorang Manu. Dalam garis keturunan Caksuka terlahir Vena, dan anak Vena adalah Pretu. Pretu memerah bumi dan memperoleh butir-butir makanan sehingga manusia dapat hidup. Itulah alasan mengapa bumi dikenal sebagai nama Pertiwi. Anak Pretu adalah Sikandi dan anak Sikandi adalah Susila. Ini adalah seorang yang sangat religius. Dia dengan tekun mempelajari Weda dan mengunjungi tempat-tempat suci. Ia mengunjungi Himalaya. Di sanalah Susila melalui memuja Siwa. Ketika Susila berdoa, seorang resi datang dengan tubuh yang tampak kurus. Itu menandakan tapasya yang keras yang ia lakukannya. Menyelesaikan pemujaan pada Siwa, memuja resi itu. Kemudian resi itu mengajarinya sastra. Di sini saya akan menceritakan tentang Daksa. Daksa adalah putra Brahma yang memiliki putri bernama Sati. Sati menikah dengan Siwa, kemudian Daksa adalah mertua dari Siwa. Suatu hari Daksa datang mengunjungi Siwa. Walaupun Siwa telah memberikan hormat dengan baik, tetapi Daksa merasa kurang senang. Ketika Sati mengunjungi ayahnya, Daksa berkata bahwa suaminya sangat tidak berguna dan menantunya yang lain jauh lebih baik daripada Siwa. Lalu ia berkata bahwa Sati tidak disenangi di sini. Lalu ia menyuruh Sati agar kembali kepada suaminya. Sati tidak sanggup menanggung penghinaan tersebut. Lalu ia membunuh dirinya. Dia kemudian terlahir sebagai Parwati, putri dari Himalaya, dan menikah dengan Siwa sekali lagi. Siwa sangat kecewa mengetahui bahwa Sati telah tewas. Dia datang ke tempat Daksa dan mengutuknya agar terlahir sebagai anak seorang kesatria. Itulah mengapa Daksa terlahir sebagai anak Praceta. Kemudian Daksa melakukan yajnya. Semua dewa dan resi diundang pada acara ini. Tetapi akibat permusuhan sebelumnya dengan Siwa, maka ia tidak mengundang Siwa. Ada seorang resi yang bernama Dadici yang tidak setuju atas penghinaan pada Siwa. Dan demikian kan bahwa Siwa tidak boleh diabaikan begitu saja. Tapi resi tidak mau mendengarkan Dadici. Dadici tidak mengambil bagian dalam yadnya tersebut dan ia mengatakan bahwa upacara itu tidak akan mendatangkan hasil. Ia juga mengetuk resi lainnya yang berpihak pada Daksa bahwa mereka akan mendapat neraka dan mereka juga akan menyimpang dari jalan Weda. Hiranyakasipu adalah
Saya akan melanjutkan mengenai cerita Hiranyakasipu. Hiranyakasipu ada asura yang sakti karena berkat anugerah dari Brahma yang bernama Hiranyakasipu. Berkat anugerah tersebut, ia mampu menguasai surga. Para dewa meminta bantuan kepada Brahma, namun Brahma tidak bisa membantu mereka. Lalu Brahma meminta bantuan kepada Wisnu. Wisnu membantu para dewa dengan menjelma sebagai Narasima, di mana Nara berarti manusia dan Sima berarti singa. Narasima membunuh Hiranyakasipu menggunakan kukunya. Nah, yang selanjutnya saya akan menceritakan tentang Hiranyaksa. Hiranyaksa, setelah Hiranyakasipu tewas, yang menjadi raja Asura adalah Hiranyaksa. Hiranyaksa ini ingin menenggelamkan bumi ke dunia. Lalu para dewa meminta bantuan kepada Dewa Wisnu untuk mengatasi masalah tersebut. Dewa Wisnu menjelma menjadi Dewa Varaha atau disebut dengan babi hutan untuk mengangkat dunia dan membunuh Hiranyaksa. Di sini saya akan melanjutkan cerita mengenai Gautama. Nah, di tengah hutan terjadi kekeringan yang hebat, tidak pernah turun hujan sehingga para resi kebingungan. Ada suatu tempat di mana di tempat tersebut tidak pernah terjadinya kekeringan. Di sana hujan selalu turun dengan lebat. Nah, tempat tersebut sangatlah subur. Tempat tersebut milik dari Gautama. Para resi lalu datang ke tempat Gautama. Para resi lama tinggal di tempat tersebut. Setelah kekeringan hilang dan hujan turun dengan seperti biasanya, para resi ingin kembali, namun Gautama memberikan waktu untuk para resi tinggal sebentar. Karena keirian para resi, lalu menciptakan sapi ilusi untuk menjatuhkan Gautama. Gautama melihat sapi itu. Setelah itu ia lantas melawat sapi itu, tapi sapi itu mati. Para resi menuduh Gautama telah membunuh sapi tersebut. Gautama telah mengetahui bahwa sapi itu merupakan sapi ilusi. Lalu Gautama mengutuk para resi bahwa engkau akan menyimpang dari Weda dan terlahir berkali-kali hingga dosa-dosanya bebas. Para resi lantas memohon pada Siwa dan Wisnu berharap dosa-dosa mereka diampuni. Untuk membingungkan para resi, Siwa menyamar menjadi seorang guru agama yang menyebarkan ajaran jahat dan para brahmana bodoh itu mulai mengikuti apa yang diajarkan. Nah, di sini juga ada cerita mengenai Andaka. Saat Siwa meninggalkan Nandi, Andaka berusaha untuk menculik Parwati. Andaka melihat Nandi berdiri di depan pintu gerbang rumah Siwa, lalu pertarungan di antara keduanya. Nandi melukai dada Andaka, lalu membuat Andaka marah, lalu menciptakan ribuan raksasa dari dirinya. Lalu Nandi meminta bantuan Dewa Wisnu. Wisnu menciptakan ribuan dewi untuk bertempur melawan Andaka. Andaka pun membalikkan diri saat itu. Setelah Andaka sembuh, Andaka ingin menculik Parwati saat itu. Andaka bertempur dengan Wisnu dan Siwa. Siwa membelah dada Andaka dengan trisulanya, lalu mengangkat trisulanya tinggi-tinggi. Lalu Siwa menari. Tetapi kekuatan dan pikiran jahat dari Andaka telah hilang. Saat itu dan Andaka mulai memuja Siwa. Siwa mengangkat Andaka sebagai pemimpin Gana dan berteman dengan Nandi. Nah, di sini ada cerita mengenai Pali. Karena tidak ada Andaka, anak Prahlad yang bernama Virocana yang menggantikan pemerintahan dan menjadi raja. Suatu hari, Virocana sangat senang diajar oleh seorang resi yang bernama Sanatakumara. Ia mengajarkan tentang hakikat diri sejati dari alam semesta. Virocana tidak ingin kembali menjadi raja, lalu mengangkat anaknya Pali untuk menjadi raja. Pali adalah raja yang memerintah dengan baik, namun Pali menguasai surga. Ibu dari semua dewa yaitu Aditi sedih melihat anak-anaknya, lalu ia berdoa kepada Wisnu. Lalu Wisnu menampakkan dirinya. Wisnu mengabulkan doa dari Aditi dan menjadi anak Aditi. Sementara itu Pali menyiapkan
Suatu yatnya dan Wisnu datang untuk menghadiri yatnya tersebut dalam wujud seorang cebong atau kerdil. Setelah Raja Vali melihat orang itu, ia lantas hormat dan memujanya dan menanyakan apa yang diinginkan oleh orang kerdil atau disebut dengan Vamana tersebut. Vamana menjawab bahwa ia menginginkan 3 tanah seluas telapak kakinya. Pemerintahan tersebut dikabulkan oleh Bali. Lalu orang kerdil itu berubah menjadi raksasa. Dengan satu langkahnya ia menutupi bumi, kemudian langkah selanjutnya menutupi langit, dan langkah selanjutnya menutupi surga. Setelah Wisnu atau Vamana ini menjelajahi alam semesta, Wisnu kembali menjadi seorang kerdil. Wisnu berkata kepada Vali, pergi dan tinggal di alam bawah. Surga dikembalikan lagi kepada Indra. Inilah cerita tentang orang kerdil yang merupakan jelmaan dari Wisnu yang bernama Vamana. Sekian yang dapat saya ceritakan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Baiklah, kisah selanjutnya akan saya lanjutkan. Berawal dari kisah Vana. Wali memiliki 100 putra, yang tertua adalah Vana. Vana pemuja Siwa, ia sangat kuat dan mengalahkan Indra serta menguasai ketiga dunia. Lantas Indra menghadap Siwa. Siwa mengambil sebatang anak panah dan dengan anak panah tersebut membakar kota Vana. Ketika kota Vana terbakar, Vana muncul dan mulai memuja pada lingga Siwa. Siwa terkesan akan doanya dan menjadikan Vana sebagai ganapati. Dengan demikian, Vana menjadi pengikut setia dari Dewa Siwa. Cerita selanjutnya adalah kisah mengenai dinasti Surya. Wiwaswana adalah anak dari Kasyapa dan Aditi. Ia memiliki 4 orang istri bernama Stabjana, Rajni, Praba, dan Jaya. Masing-masing memiliki anak. Waiswatamanu adalah anak dari Sabjana. Yama, Yamuna, dan Rewanta adalah anak dari Rajni. Sawarni, Sani, Tapati, dan Visti adalah anak dari Jaya. Sementara Prabata adalah anak dari Praba. Waiswatamanu memiliki 9 anak. Anak-anak itu bernama Ikswasu, Nabaga, Dresta, Saryati, Narishyanta, Nrega, Arista, Karusa, dan Prasandra. Manu juga memiliki putri yang bernama Ila, yang menjadi asal mula dari dinasti Bulan. Anak Ikswasu adalah Vikuksi, yang berasal dari garis keturunan Kakutsa. Dalam garis keturunan ini juga terlahir Rama dari kisah Ramayana yang amat terkenal. Nama-nama raja dari dinasti Surya akan disebutkan, tetapi tidak akan dimuat dalam bentuk daftar katalog yang sama. Cerita selanjutnya akan saya lanjutkan pada dinasti Bulan. Buddha adalah putra dari Dewa Bulan yang bernama Chandra. Kemudian ia menikah dengan Ila dan mempunyai anak bernama Pururawa. Pururawa menikah dengan Urwasi dan memiliki 6 orang putra. Salah satu anaknya adalah Ayu. Di antara keturunan Ayu terdapat seorang yang bernama Yayati. Yayati memiliki 2 istri, yakni Dewayani yang merupakan putri Sukracarya, penasehat para raksasa. Istri keduanya yakni Sarmista yang merupakan putri dari Vresvarwa, raja para Danawa. Yayati dan Dewayani memiliki 2 putra, yakni Yadu dan Turwasu. Sementara dengan Sarmita, ia memiliki 3 putra, yakni Druya, Anu, dan Puru. Yayati mengundurkan diri dan membagi tanah kekuasaannya kepada anak-anaknya. Kerajaan diberikan kepada Puru dan keturunannya diberi nama Paurawa. Yadu diberi tanah di barat daya dan keturunannya bernama Yadawa. Turwasi memerintah negeri bagian tenggara, Druhya pada bagian barat, Anu di bagian utara. Salah satu keturunan Yadu adalah Raja Kertawirya dan anaknya diberi nama Kertawirya Arjuna. Ia memiliki tangan 1000 dan merupakan petarung yang sangat terampil dan tangguh. Namun akhirnya dia tewas di tangan Parasurama. Kertawirya Arjuna memiliki beberapa ratus orang putra. Namun yang paling terkenal adalah Sura, Surasena, Kresna,
Dresna, dan Jayadwaja. Jayadwaja merupakan pemuja Wisnu, tetapi kakaknya adalah pemuja Siwa. Pertengkaran pun terjadi di antara kelimanya, namun tiada berujung. Mereka akhirnya bertanya pada Saptaresi yang dipimpin oleh Wasista. Resi itu berkata bahwa bebas saja untuk memuja para dewa, asalkan cara pemujaannya dilakukan dengan cara yang benar. Cerita akan saya lanjutkan pada kisah Durjaya dan Urwasi. Ada seorang raja yang bernama Durjaya yang sangat terpelajar dalam bidang sastra dan merupakan raja yang baik. Ia memiliki istri yang cantik dan baik hati. Suatu hari ia pergi ke Sungai Kalindi. Di sana ia bertemu dengan Apsara Urwasi dan jatuh cinta padanya. Ia kemudian menikahi Urwasi dan hidup bersama-sama selama bertahun-tahun. Setelah beberapa tahun, ia akhirnya teringat akan istri dan kerajaannya. Dia ingin kembali namun dicegah oleh Urwasi. Urwasi kemudian mengajukan syarat bahwa Durjaya tidak boleh menjadi suami siapapun kecuali dirinya. Durjaya yang setuju kemudian diizinkan kembali ke istananya. Selama di istana, ia menjauhi istrinya karena berjanji pada Urwasi. Istrinya pun mengetahui apa yang dialami oleh Durjaya. Ia mengatakan apa yang dilakukan suaminya itu adalah sebuah perbuatan dosa. Durjaya yang merasa bersalah kemudian pergi menemui Resi Kanwa untuk bertanya dosa macam apa yang telah ia perbuat. Kanwa menyarankan agar Durjaya pergi ke Himalaya dan melakukan meditasi. Di perjalanan menuju Himalaya, ia bertemu dengan Raja Gandharwa yang memakai kalungan bunga. Ia kemudian teringat akan Urwasi dan berpikir bahwa Urwasilah yang pantas memakai kalungan bunga tersebut. Durjaya berhasil mengalahkan Raja Gandharwa dan merebut kalungan bunga itu. Ia bergegas menemui Urwasi, namun tak seorang pun didapatinya. Ia berkelana hingga ke seluruh belahan dunia untuk mencari Urwasi dan menemukannya di tepi Danau Manasa di daerah Gunung Sumeru. Ia memberikan kalungan bunga itu dan tinggal bersama dengan bahagia. Beberapa hari kemudian, ia bertanya pada Durjaya tentang apa yang terjadi ketika ia pulang. Durjaya menceritakannya pada Urwasi. Urwasi sangat terkejut dan meminta Durjaya untuk pulang. Tetapi karena sangat tergila-gila dengan Urwasi, akhirnya Urwasi mengubah dirinya menjadi sosok yang buruk rupa. Durjaya pun kembali menghadap Resi Kanwa dan menceritakan apa yang ia lakukan. Resi Kanwa memintanya untuk pergi ke kota Varanasi dan tinggal di sana. Dikatakan bahwa Dewa Siwa selalu hadir di kota itu dan akan mengampuni dosanya. Durjaya pun melakukan itu dan dosanya terampuni berkat memuja Dewa Siwa. Cerita selanjutnya adalah mengenai Tapasya Kresna. Kresna adalah inkarnasi ke-9 dari Wisnu dan ia adalah putra dari Dewaki dan Basudewa. Kresna tidak memiliki putra sehingga dia ingin mendapatkan putra. Kresna kemudian mengunjungi Upamanyu, tempat di mana Resi mengadakan pertapaan dan ini merupakan tempat yang sangat indah. Disinilah Kresna yang agung menyembah dan memuja Siwa untuk mendapatkan putra. Selanjutnya adalah cerita mengenai Era. Diceritakan mengenai 4 yuga yang akan dihadapi. Yang pertama adalah Satya Yuga yang dilambangkan dengan seseorang membawa kendi yang disebut Kamandalu. Pada yuga ini, kebaikan menguasai dunia. Selanjutnya ada Treta Yuga yang dilambangkan dengan seseorang membawa seekor sapi dan sebuah jangkar, yang mana pada yuga ini sebagian kecil terdapat kejahatan. Lalu ada 2 para yuga yang dilambangkan dengan seseorang yang membawa busur serta anak panahnya dan dilengkapi kapak. Pada yuga ini terdapat perbandingan yang sama antara kebaikan dan juga keburukan.
Kemudian yang terakhir adalah Kali Yuga yang dilambangkan dengan seseorang yang sangat jelek, telanjang, dan melakukan gerakan tidak senonoh. Nah, pada yuga ini, sebagian besar kejahatan telah menguasai dunia. Saat yuga ini mengalami pergantian, Wisnu kemudian bersabda dengan berkata, "Aku akan turun ke dunia untuk menyelamatkannya dari bahaya." Cerita akan saya lanjutkan pada kisah Lingga. Lingga adalah lambang Siwa. Terdapat 7 lingga indah di kota Varanasi. Terdapat lingga besar yang bernama Omkara. Bersama dengan lingga lain yang terletak di kota tersebut adalah Kriti Wasesawara, Madhya Deswara, Wisweswara, dan Kapadiswara. Kurma Purana menceritakan kemuliaan lingga tersebut. Juga menyebutkan beberapa tirta atau tempat perziarahan suci yang terdapat di kota Varanasi. Juga terdapat nama Gangga, Yamuna, dan kota Prayaga. Cerita selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai kisah tentang geografi dan astronomi. Kisah ini dimulai dari Swayambhu Manu dan anaknya yang bernama Priyavrata. Ia memiliki putra dan membagi bumi di antara 7 putra yang ada. Inilah mengapa bumi dibagi menjadi 7 bagian atau dwipa. Agnidra, Raja Jambudwipa, memiliki 9 putra. Nama mereka adalah Nabi, Kimpurusa, Hari, Ilaurita, Ramya, Hiranyawana, Kuru, Badraswa, dan Ketumala. Agnidra membagi Jambudwipa menjadi 9 wilayah atau warsa dan memberi setiap anaknya sebuah wilayah untuk diperintah. Seorang raja bernama Bharata adalah keturunan Nabi. Setelah Bharata memerintah, daerah yang diperintah oleh Nabi dikenal dengan nama Bharatawarsa. Terdapat 14 daerah atau loka di jagat raya ini. 7 dari ke-14 daerah itu merupakan alam atas, yaitu Bualoka, Burloka, dan Swaloka, Maharloka, Janaloka, Tapaloka, serta Satyaloka. Di atas lingkaran matahari terdapat lingkaran bulan, dan di atasnya terdapat lingkaran bintang atau naksastra. Buddha, Merkurius, Sukra, Venus, Manggala, Mars, Brahaspati, Jupiter, Saptarsi, konstelasi Ursa Mayor atau beruang besar, dan juga Dhruva. Putra Brahma ditinggal di sana. Tapaloka terletak jauh dari Janaloka dan Satyaloka terletak jauh dari Tapaloka. Kata lain dari Satyaloka adalah Brahmaloka karena Brahma hidup di sana. Wisnu juga hidup di sana. Dalam Kurma Purana tidak menyebutkan 7 loka alam bawah di jagat raya ini. Ini adalah dunia alam bawah atau patala. Terdapat 7 lautan yang mengelilingi 7 dwipa di dunia ini. 7 lautan itu adalah Kesara, Iksu, Sura, Gerta, Dadi, Sira, dan Swadu. Nama-nama lautan dapat berbeda dari satu Purana dengan Purana yang lainnya. Tepat di tengah Jambudwipa adalah Gunung Sumeru. Di bagian selatan terdapat Gunung Himawana, Hemakuta, dan Nisada. Dan di bagian utara terdapat gunung yakni bernama Gunung Nila, Sweta, dan Sringi. Bharatawarsa terletak di utara Gunung Sumeru. Tempat pertemuan Brahma adalah di puncak Gunung Sumeru. Sekian cerita yang dapat saya bawakan. Cerita selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan membahas beberapa cerita yang terdapat dalam Kurma Purana. Salah satunya itu Manwantara, di mana dalam Manwantara ini mengisahkan tentang siklus Manwantara atau zaman di dunia ini. Nama Saptarsi, para dewa, nama Indra, dan nama Manu di setiap Manwantaranya itu berbeda-beda dengan Manwantara yang lainnya. Nah, adapun Manu yang pertama yaitu Swayambhuwa Manu. Manu yang kedua adalah Swarocisa. Dewa-dewanya adalah para Parawata dan Tusita. Nama Indra adalah Vipasita. Utama adalah Manu yang ketiga, di mana dewa-dewa pada Manwantara ini adalah para Sudama, Satya, Siwa,
Dan nama indra pada saat ini adalah Susanti, Raja, Godra, Urdawawu, Sawana, Anaga, Sutapa, dan Sukra adalah 7 resi agung. Adapun manu yang keempat adalah Tamas, di mana dewa-dewa pada zaman ini adalah para Surawa, Hari, Satya, dan Suda. Dan gelar Indra adalah Sibi. Pada Mawantara yang kelima, manunya adalah Raiwata dan gelar Indra dipegang oleh Wibu. Para dewa adalah Buti dan Waikunta. Para manu yaitu Swarocisa, Utama, Tamasa, dan Raiwata adalah keturunan dari Swayambhu Manu. Nah, manu yang keenam yaitu ada Caksusa dan gelar dari Indra adalah Manojawa, di mana dewa-dewanya adalah para Adya, Prasuta, Pratuka, dan Leka. Mawantara yang ketujuh adalah Mawantara yang sekarang dan Indra bergelar sebagai Purandara. Manu adalah Serada Dewa, para dewanya adalah para Aditya. Pada kalpa sekarang akan ada 7 Mawantara lagi di masa depan atau masa mendatang. Setelah itu dunia akan dimusnahkan. Nah, dalam hal ini perlu dinyatakan bahwa nama-nama yang pada bagian ini tidak selamanya sesuai dengan nama diberikan dalam Purana lainnya. Tidak hanya dewa, resi, dan indra yang berbeda, nama Mawantara di masa depan pun terkadang berbeda dalam satu Purana dengan Purana yang lainnya. Cerita yang kedua yaitu ada Wedawyasa. Nah, di mana dalam cerita Wedawyasa ini menceritakan dalam setiap 2 parayuga seorang Wedawyasu terlahir untuk membagi Weda dan menyebarkan pengetahuan mereka. Nah, dalam era sekarang ini terdiri dari 28 2 parayuga dan ada 28 orang yang menyandang gelar sebagai Wedawyasa. Nah, di dalam Kurma Purana ini menyebutkan nama-nama itu antara lain yang pertama yaitu ada Swayambhuwa Manu, Prajapati, Usana, Braspati, Sawita, Mertyu, Indra, Wasista, Saraswata, Tridama, Rasba, Suteja, Dharma, Sacaksu, Trayaruni, Dananjaya, Kertanjaya, Retanjaya, Bradwaja, Gautama, Wacasrawa, Narayana, Tranawindu, Walmiki, Saktri, Parasara, Jatukarna, dan yang ke-28 yaitu ada Krishna Dwaipayana. Untuk cerita yang ketiga yaitu ada inkarnasi Siwa. Nah, di mana kebanyakan Purana hanya menyebutkan inkarnasi atau awatara Wisnu. Kurma Purana adalah satu-satunya Purana langka yang menyebutkan inkarnasi Siwa. Dalam setiap kali yuga Siwa berinkarnasi. Nama-nama inkarnasi ini sudah dipaparkan di dalam PPT berikut ini. Dan kalian bisa menyimak dan membaca di dalam materi PPT berikut ini. Untuk cerita selanjutnya yaitu ada Iswara Gita. Nah, sementara Lomarhasana menceritakan Kurma Purana pada kumpulan para resi Kresna Dwaipayana, Wedawyasa tiba di sana. Lomarhasana dan para resi lain memohon Wedawyasa mengajar mereka tentang jalan menuju pengetahuan sejati. Nah, para Atman atau roh ilahi adalah satu-satunya kebenaran, selalu murni dan selalu ada. Dari para Atman lah jagat raya ini diciptakan dan ke dalam para Atman lah jagat raya bergabung pada saat peleburan dunia. Nah, para Atman bukanlah bumi, bukan air, energi, angin, ataupun langit. Melainkan para Atman itu selalu ada dalam jiwatman atau roh manusia itu tersendiri. Nah, rasa perbedaan antara para Atman dan jiwatman adalah karena adanya suatu ilusi dan adanya ego. Nah, orang yang benar-benar terpelajar dapat mengatasi ilusi tersebut. Karena itu, orang bijaksana tidak dapat membedakan antara dirinya dengan objek lain. Nah, selain itu juga, yoga adalah teknik meditasi yang membantu memberikan perasaan kesamaan antara jiwatman dan para Atman. Yoga tersendiri memiliki 8 komponen. Yang pertama yaitu ada pranayama. Yang kedua, komponen yang kedua dari yoga yaitu ada pratyahara. Komponen ketiga yaitu ada asana. Komponen yang keempat disebut dengan yama. Komponen yang kelima disebut dengan niyama. Yoga memiliki komponen keenam. Nah, di mana komponen keenam ini disebut dengan dhyana,
dhyana, dan komponen yang ketujuh dharana, serta komponen yang ke-8 atau yang terakhir yang disebut dengan samadhi. Nah, itulah beberapa komponen yang terdapat di dalam yoga itu tersendiri. Untuk cerita berikutnya yaitu mengenai upacara. Nah, di mana upacara benang suci atau disebut dengan upawita sangatlah penting dan harus dilakukan pada saat berumur 8 tahun. Brahma telah menciptakan pohon kapas sehingga benang suci tersebut dari kapas. Tetapi saat tertentu diperbolehkan untuk membuat benang suci itu dari rumput. Nah, seorang guru harus selalu dihormati dan dipuja. Pada prinsipnya, guru adalah seseorang dari mana pengetahuan dapat diperoleh. Tetapi selain itu, seorang ayah, kakak, raja, paman, ayah, mertua, kakek, dan orang yang memiliki tingkatan warna yang lebih tinggi juga disebut dengan guru. Nah, seorang ibu, nenek, istri, guru, bibi, ibu mertua, dan istri kakak dipandang sama dengan seorang guru. Nah, orang jangan sesekali duduk di tempat duduk guru tersebut. Nah, atau tidak bersikap hormat atau menyepelekannya. Seseorang yang membenci gurunya pasti akan dikirim ke neraka. Nah, di sini juga dituliskan di antara guru atau orang yang dapat disamakan dengan guru yang paling penting adalah seorang ibu, bapak, guru, sekolah, kakak yang lebih tua, dan suami. Nah, orang-orang ini harus selalu dihormati pada setiap apapun dalam kondisi apapun. Nah, dalam hal ini juga dikatakan seorang brahmana selalu mencuci mulut setelah makan, minum, tidur, mandi, meludah atau mengganti pakaian. Mulut juga harus selalu dicuci sebelum belajar. Nah, juga disarankan agar mencuci mulut setelah berbicara dengan mereka yang tidak percaya dengan kitab suci Weda. Kaum sudra, orang-orang buangan atau wanita, jika tidak memungkinkan mencuci mulut, seseorang dapat melakukan pembersihan diri dengan menyentuh api, sapi atau air gangga. Jika hanya pakaian kotor disentuh secara tidak sengaja, yang dilakukan untuk menyucikannya adalah menyentuh air, rumput basah atau tanah. Nah, di sini juga dikatakan seorang brahmana yang minum minuman keras harus menebus dosanya itu tersendiri dengan apa? Dengan minum anggur mendidih sebagai penebusan dosa tersebut. Nah, juga boleh minum air kencing sapi sebagai penyucian diri yang atas apa yang telah dilakukan oleh brahmana tersebut. Nah, orang yang mencuri emas dari para brahmana harus mengakui perbuatannya di hadapan raja. Penembusan dosanya akan lengkap apabila dipukuli oleh raja dengan pentungan hingga orang tersebut tewas. Pengecualian kalau pencuri itu adalah seorang brahmana, dia dapat melakukan penembusan dosa dengan bermeditasi. Nah, dalam hal ini merupakan tugas seorang raja untuk menghukum seorang pendosa. Jika seorang raja gagal menjalankan tugasnya, maka raja itu yang akan disebut sebagai pendosa atau disebut berdosa, seperti itu. Untuk cerita selanjutnya itu mengenai Sita hanyalah sebuah ilusi. Nah, dari kalian mungkin sudah tidak asing lagi mengenai cerita Ramayana, sehingga dari kalian atau teman-teman sekalian juga mengetahui tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita Ramayana itu sendiri. Raja Lanka yang menculik Sita, istri Rama, tetapi juga merasa pasti bahwa kalian itu tidak mengetahui cerita tentang Sita yang hanya sebagai ilusi semata saja. Nah, baik, dalam cerita ini menceritakan atau menggambarkan bahwa orang yang melakukan kebenaran tak akan pernah terancam bahayanya. Rawana menyamar menjadi seorang pertapa dan menculik Sita. Tetapi Sita tahu rencana Rawana dan ingin menggagalkannya, sehingga ia mulai berdoa pada Agni atau dewa api. Karena tergerak oleh doa yang dilakukan oleh Sita, Agni menampakkan diri dan menciptakan Sita yang hanya ilusi saja. Maya Sita menggantikan Sita yang asli, sedangkan Sita yang asli terserap dalam api atau Agni tersebut. Tanpa menyadari hal tersebut, Rawana menculik Sita palsu dan perang pun terjadi memperebutkan Sita yang palsu.
Ketika Rama berhasil mengalahkan Rahwana dan menemukan Sita, sebuah ujian dengan menggunakan api dilakukan pada Sita atau Agni Pariksa. Dalam prosesnya, Sita yang hanya ilusi itu dikembalikan ke dalam api dan Sita yang asli muncul. Sita yang asli tidak pernah ternoda oleh sentuhan Rawana. Nah, dalam hal ini, cerita tentang Sita yang hanya sebuah ilusi juga dapat ditemui dalam Brahma Waiwarta Purana. Untuk cerita ini terkait dengan Siwa dan Brahma, di mana dalam cerita Siwa dan Brahma ini menceritakan tentang munculnya Kapala Moncana Tirta setelah terjadinya peperangan antara Brahma, Wisnu, dan Siwa. Nah, pada ribuan tahun yang lalu, Brahma hampir kehilangan kepalanya. Dia mulai berpikir bahwa ia lebih hebat Siwa dan Wisnu. Dia berkata, "Aku adalah keilahian tertinggi. Tak seorang pun lainnya selain aku." Sementara Brahma berbicara dengan para resi. Wisnu tiba di tempat dan sangat marah karena perbuatan Brahma. "Engkau benar-benar tak tahu diri," dia berkata pada Brahma. "Aku adalah ilahi tertinggi. Engkau hanya seorang pencipta. Tetapi aku bagaimanapun juga adalah sang pemelihara." Sementara itu, Brahma dan Wisnu berdebat. Keempat Weda mengenakan wujud yang dapat bergerak dan menampakkan diri di hadapannya. Masing-masing Weda mencoba untuk meyakinkan bahwa Siwa lebih unggul dari mereka. Wisnu dapat menerima kenyataan ini. Akan tetapi, Brahma tidak mempercayai hal tersebut. Dia berkata pada keempat Weda, "Engkau pasti bercanda. Bagaimana mungkin Siwa lebih unggul dari kami berdua? Dia selalu berkeliaran dengan para hantu dan raksasa sebagai temannya." Sementara semuanya itu berlangsung, siapa lagi yang muncul di tempat ini selain Siwa? Brahma terus menghina Siwa. Siwa kemudian menciptakan Kalabhairawa dari tubuhnya dan Kalabhairawa mulai berperang dengan Brahma. Pada saat itulah Brahma memiliki 5 kepala. Pada saat berperang, Kalabhairawa memotong salah satu dari kepala Brahma sehingga sampai sekarang Brahma memiliki 4 kepala dan 4 wajah. Dan hal ini dalam Purana lainnya itu tidak disebutkan tentang Kalabhairawa. Siwa memotong kepala Brahma sendiri. Brahma kemudian tewas ketika kepalanya dipotong. Siwa berhasil menghidupkannya lagi. Akan tetapi karena Siwa telah membunuh seorang Brahmana, maka ini berarti bahwa Siwa telah berbuat dosa dan kepala Brahma yang terpisah itu melekat pada tangan Kalabhairawa dan tak mau lepas. Nah, dalam hal ini dikarenakan Siwa adalah yang bertanggung jawab atas pembunuhan itu. Kepala itu juga melekat pada tangan Siwa itu tersendiri. Nah, Kalabhairawa berkeliling ke seluruh jagat dan kepala itu mengikutinya. Selama ribuan tahun para dewa Kalabhairawa itu melanjutkan perjalanan itu. Saat itu pun Wisnu menyarankan agar Kalabhairawa pergi ke kota Varanasi. Saat Kalabhairawa tiba di kota Varanasi, kepala yang melekat di tangannya itu lepas atau mocana. Sebuah tirta adalah tempat penziarahan suci, tempat kejadian di mana peristiwa itu terjadi, kemudian hari dikenal sebagai Kapala Mocana Tirta. Nah, terdapat banyak tirta yang disebutkan oleh Kurma Purana. Di antaranya nama ini ada Prayaga, Kurusetra, Gaya, dan Madhuwana atau Mathura. Kemuliaan Sungai Narmada juga disebutkan. Air dari Sungai Saraswati menyucikan seorang yang melakukan dosa dalam waktu 3 hari, sedangkan air dari Sungai Yamuna menyucikan seseorang dalam waktu seminggu. Tetapi setetes air Sungai Gangga dapat menyucikan dosa, tetapi mengenai Sungai Narmada hanya dengan melihatnya saja sudah cukup. Baik, itu yang ada, itu penggalan cerita. Sekilas cerita yang terdapat dalam Siwa dan Brahma.
Cerita yang terakhir di dalam Kurma Purana yaitu Nandi, di mana Nandi mengisahkan tentang seorang Resi Silada yang memiliki seorang anak anugerah dari Siwa yang diberi nama Nandi. Nandi anak yang mempelajari sastra dan menjadi orang yang terpelajar. Nandi dianugerahi keabadian oleh Siwa dan menjadi pengikut setia dari Dewa Siwa. Tempat di mana Nandi mengucapkan mantra diberi nama Japeshwara Tirta. Kisah dari Nandi. Nah, ada seorang resi yang bernama Silada. Dia adalah orang yang selalu melakukan kebenaran dan membaca sastra-sastra. Untuk mendapatkan keturunan, Silada memuja Siwa. Tapasya ini ia lakukan selama ribuan tahun dan Siwa menampakkan diri pada Silada. Aku terkesan dengan meditasi yang engkau lakukan, kata Siwa. Anugerah apa yang engkau inginkan? Berikanlah aku anugerah bahwa aku akan mendapatkan anak yang tidak lahir dari seorang ibu, jawab Silada, dan anakku akan abadi. Siwa mengabulkan keinginannya. Ketika Silada membajak tanah, maka muncul seorang anak laki-laki tampan dari pucuk bajaknya. Anak itu bersinar ke 4 penjuru dan memanggil Silada dengan panggilan ayah. Anak itu mempelajari sastra dan menjadi orang terpelajar. Dia bernama Nandi. Nandi ingin sekali melihat Siwa dan ia juga berharap bahwa ia akan menjadi abadi. Dia kemudian pergi ke pantai dan berdoa kepada Siwa. Dia mengucapkan mantra yang diperlukan jutaan kali. Ketika Siwa muncul dan memberikan anugerah, Nandi berkata, "Anugerahilah aku umur yang panjang sehingga aku punya cukup waktu untuk dapat mengucapkan mantra itu jutaan kali." Siwa muncul sekali lagi dan Nandi meminta anugerah yang sama. Ketika hal ini terjadi sebanyak 3 kali, Siwa berkata, "Cukup, tak usah mengucapkan mantra ini lagi. Aku akan membuatmu abadi, dan engkau akan menjadi Ganapati, penguasa para Gana. Engkau akan menjadi pengikut setiaku." Tempat di mana Nandi mengucapkan mantra itu menjadi terkenal dengan nama Japeshwara Tirta. Para Marut memiliki seorang putri yang bernama Suyasa. Siwa sendiri merencanakan bahwa Nandi akan menikah dengan Suyasa. Berikut cerita singkat dari Nandi. Saya kembalikan kepada moderator. Nah teman-teman, itulah tadi materi Kurma Purana yang dapat kami sampaikan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan Param Santi Om. Santi Om.